Selama bertahun-tahun India telah melakukan upaya terus-menerus untuk mengejar perkembangan pesat China. Kebijakan India berfokus pada penguatan hubungan dengan negara-negara barat, sambil memandang China sebagai pesaing utama di banyak bidang, terutama di bidang ekonomi dan industri. Baru-baru ini India semakin meningkatkan langkah-langkah untuk mengekang pengaruh bisnis China di pasar dalam negeri, menerapkan hambatan ketat terhadap perusahaan mobil China. Selain itu, India telah mengenakan tarif hingga 30% pada produk baja tertentu, yang impor dari China, yang dipandang sebagai langkah strategis untuk melindungi domestiknya. Namun China tidak bisa berdiam diri menghadapi langkah-langkah ini. Menurut laporan beberapa sumber, pihak berwenang China sedang mempertimbangkan serangkaian tindakan balasan untuk melindungi kepentingan nasional. Salah satu langkah potensial yang sedang dipertimbangkan adalah membatasi transfer teknologi otomotif inti dari perusahaan-perusahaan China ketika membangun pabrik di luar negeri untuk tujuan tersebut. India-China mungkin akan memberlakukan larangan total terhadap investasi di industri otomotif, yang membuat kerjasama di sektor ini antara kedua negara menjadi lebih rumit. Pada video kali ini, kita akan membahas mengapa China tiba-tiba meninggalkan pasar India, dan bergerak menuju larangan total terhadap investasi di industri otomotif di negara ini. Apa sebenarnya yang terjadi antara India dan China? Namun sebelum lanjut, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu, agar kalian mendapatkan notifikasi video menarik lainnya dari channel ini. Dimulai dari beberapa tahun terakhir, industri kendaraan listrik China telah menunjukkan peningkatan yang luar biasa, dengan pencapaian yang signifikan, tidak hanya dalam negeri, tetapi juga secara global. China kini mengekspor mobil di seluruh dunia, yang mencerminkan meningkatnya kehadiran mobil China di pasar internasional. Menurut data dari Asosiasi Produsen Mobil China, pada bulan Januari hingga Agustus tahun 2024 ini, ekspor mobil China mencapai 3,21 juta unit. Ini menandai pertumbuhan yang mengesankan sebesar 69% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini sangat mencolok jika dibandingkan dengan total ekspor setahun penuh sebesar 4 juta unit pada tahun 2023. Tingkat pertumbuhan yang kuat menunjukkan potensi yang luar biasa di industri otomotif China dalam konteks elektrifikasi global. Dengan gelombang elektrifikasi yang sedang berlangsung, dan peralihan ke energi ramah lingkungan di seluruh dunia, kendaraan listrik China semakin menegaskan daya saing yang unggul. Banyak pakar memperkirakan bahwa ekspor mobil China akan terus meningkat pesat pada tahun 2024, karena perusahaan-perusahaan China terus berinovasi, dan mengadopsi teknologi canggih, serta kebijakan dukungan pemerintah. Namun, pesatnya perkembangan industri otomotif China juga telah menimbulkan kekhawatiran di banyak negara lain. Banyak negara mulai merasa tidak nyaman dengan prospek dominasi mobil China di pasar domestik mereka, yang berdampak pada pabrikan lokal. Kesuksesan China yang luar biasa telah menjadi sumber inspirasi, dan terkadang membuat iri banyak negara. Mereka berharap industri otomotif mereka dapat mencapai tonggak sejarah yang serupa dengan China, salah satunya India. Selama dekade terakhir, India telah melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja di industri otomotif, tetapi belum membuat kemajuan signifikan di pasar internasional. Untuk memperbaiki situasi, pemerintah India telah memutuskan untuk melonggarkan peraturan terkait investasi asing, yang memungkinkan investor asing melewati pengawasan ketat, jika investasi mereka tidak melebihi 15%. Langkah ini bertujuan untuk memfasilitasi perusahaan asing berinvestasi di India, dengan harapan teknologi canggih dan keahlian manufaktur dari perusahaan internasional akan membantu meningkatkan industri otomotif dalam negeri. Sejak tahun 2019, Tesla telah menyatakan niatnya untuk membangun pabrik manufaktur di India, dan pemerintah India menaruh harapan besar pada proyek ini, sebagai peluang besar untuk menarik investasi dan pengembangan industri kendaraan listrik.
Banyak analisis percaya bahwa pendirian pabrik Tesla di India akan menciptakan prospek besar bagi pasar mobil listrik di negara tersebut, untuk menghasilkan lebih banyak lapangan kerja, dan membantu kemajuan teknologi ramah lingkungan. Namun, setelah beberapa tahun, hal ini menurut banyak ahli, proyek tersebut belum mencapai kemajuan yang signifikan. Alasannya adalah Tesla mungkin menyadari bahwa jika mereka melanjutkan pembangunan pabrik di India, mereka akan menghadapi sistem peraturan yang rumit, dan banyak hambatan hukum yang ketat, yang dapat menimbulkan resiko yang tak terduga bagi proyek tersebut. Operasi perusahaan Tesla bahkan bisa menghadapi hukuman berat, atau terpaksa keluar dari pasar, jika tidak sepenuhnya mematuhi peraturan. Hal ini membuat Tesla ragu-ragu, dan menghalangi mereka untuk meluncurkan proyek secara resmi di India. Tidak hanya Tesla, tetapi juga China memiliki ambisi besar di bidang otomotif, mengembangkan industri kendaraan listrik di India, khususnya melalui perusahaan besar seperti BYD. Pada tahun 2023 BYD menjadi salah satu produsen kendaraan listrik terbesar di China, berencana untuk menginvestasikan $1 miliar untuk membangun fasilitas manufaktur skala besar di India, namun rencana ini dengan cepat ditolak oleh pemerintah India. Hal ini menyoroti sikap hati-hati India terhadap perusahaan-perusahaan China, tetapi juga dengan menandakan lanskap kompetitif dalam industri teknologi tinggi. Faktanya, sebelum penolakan India menetapkan syarat bahwa mereka harus berbagi teknologi intinya, sebelum diizinkan untuk mendirikan perusahaan tersebut. Tentu saja perusahaan tidak dapat menerima syarat tersebut, dan pada akhirnya BYD harus membatalkan rencana investasinya. Pada kenyataannya keputusan India untuk menolak investasi dari China, mungkin berasal dari alasan mendasar yang lebih dalam. Salah satu penyebab utama menurut banyak analisis, adalah harga yang signifikan. Keunggulan mobil China yang diproduksi di China, tidak hanya menawarkan fitur dan teknologi yang setara dengan merek barat, tetapi juga memiliki harga yang jauh lebih rendah hingga 20% lebih murah, bahkan untuk model ekspor. Hal ini akan menciptakan persaingan yang ketat, dan jika kendaraan China diizinkan untuk melakukan penetrasi jauh ke dalam pasar India, hal ini akan menimbulkan tantangan besar bagi pengembangan industri otomotif dalam negara India. Selain faktor harga, faktor elemen politik dan strategis juga berkontribusi terhadap keputusan India dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa, telah menerapkan langkah untuk menekan pesatnya pertumbuhan industri kendaraan listrik China. Langkah-langkah ini tidak hanya ditujukan untuk melindungi perusahaan mobil listrik dalam negara-negara Barat, namun juga untuk membatasi pengaruh China di sektor teknologi tinggi. Oleh karena itu, jika India berupaya menggalang dukungan Barat dan mendorong pertumbuhan industri otomotifnya sendiri, industri yang bersekutu dengan Barat untuk mengekang perluasan mobil China di pasar India dapat dimengerti, namun patut dicatat bahwa China bukanlah negara yang mudah ditundukkan oleh sanksi atau hambatan ekonomi dari India. Baru-baru ini China merespon dengan langkah-langkah strategis yang kuat, termasuk penerbitan larangan baru, yang ditujukan untuk memberikan dampak langsung dan signifikan terhadap industri kendaraan listrik India. Tindakan ini dapat dilihat sebagai serangan balik dari China, yang menunjukkan bahwa mereka tidak akan berdiam diri dalam menghadapi tantangan dari India, namun sebaliknya akan mengambil tindakan pembalasan strategis, untuk melindungi perekonomian dan industri mereka sendiri. Pada bulan September tahun ini, banyak laporan muncul dari outlet media yang menunjukkan bahwa China sedang bersiap untuk mengeluarkan peraturan baru yang dapat menjadi game changer dalam industri otomotif global. Menurut laporan ini, pihak berwenang China berencana untuk menerapkan serangkaian pembatasan baru, yang mengharuskan produsen besar mobil China tidak mentransfer teknologi inti, ketika mendirikan pabrik di luar negeri. Hal ini tidak diragukan lagi telah menimbulkan kehebohan, dan telah menjadi berita besar bagi India dalam beberapa tahun terakhir. India sangat ingin menarik produsen mobil China,
Tidak hanya untuk investasi, namun juga dalam bidang teknologi, negara ini melakukan upaya mengembangkan industri kendaraan listriknya, dan teknologi canggih dari China, dipandang sebagai faktor dalam memodernisasi dan meningkatkan sistem produksi kendaraan listriknya, dengan ketergantungan yang signifikan pada impor teknologi, terutama dari negara-negara terkemuka, seperti China, yang diharapkan oleh India untuk mempercepat elektrifikasi di sektor transportasi. Namun jika peraturan China ini secara resmi berlaku, maka hal ini akan memberikan kejutan besar bagi India. Terputusnya akses terhadap teknologi China, akan menjadi hambatan besar bagi rencana pengembangan kendaraan listrik di India. Hal ini tidak hanya akan memperlambat proses elektrifikasi, namun juga mempengaruhi ambisi India untuk bersaing di pasar global. Meskipun peraturan ini belum diumumkan secara resmi, bahkan rumor seputar hal ini telah menimbulkan kekhawatiran di India. Ketidakpastian tidak dapat mengakses teknologi China mulai menyebar, memberikan tekanan yang sangat besar pada industri kendaraan listrik di negara ini. Kehilangan dukungan teknologi dari China akan memaksa India untuk mencari solusi alternatif, namun hal ini tidak akan mudah dan akan membutuhkan banyak waktu dan sumber daya. Yang menjadi alasan mengapa China tidak lagi antusias untuk berinvestasi di sektor otomotif di India. Alasan lain mengapa China tidak lagi tertarik berinvestasi di India, mungkin, terkait pesatnya pertumbuhan industri kendaraan listrik di China. Teknologi produksi kendaraan listrik China telah mencapai tingkat terdepan di dunia, dan banyak negara yang menginginkannya. Proyek China-Pakistan SPEC merupakan proyek infrastruktur paling ambisius, dengan total investasi hingga 65 miliar dolar, yang diprakarsai oleh China pada tahun 2015. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem infrastruktur Pakistan, sehingga meningkatkan kapasitas perekonomian negara tersebut. SPEC mencakup serangkaian proyek, mulai dari pembangunan transportasi modern, jaringan dan proyek energi, hingga pembentukan zona ekonomi khusus, yang semuanya berkontribusi dalam membentuk kembali masa depan ekonomi Pakistan. SPEC ini bukan hanya proyek yang berdiri sendiri, namun dianggap sebagai bagian penting dari inisiatif Belt and Road China BRI. Ini merupakan rencana investasi global, yang bertujuan menghubungkan negara-negara melalui transportasi dan perdagangan infrastruktur. Presiden Xi Jinping mengatakan SPEC sebagai proyek abad ini, dan tujuan inisiatif ini adalah, untuk mendorong investasi infrastruktur, dengan perkiraan nilai total hingga 5 triliun dolar, yang mencakup proyek-proyek di 52 negara, termasuk Pakistan. Meskipun masih dalam tahap awal, perubahan pada perekonomian Pakistan, membantu negara tersebut meningkatkan daya saing global. Para ahli memperkirakan bahwa dengan proyek ini, Pakistan berpotensi menjadi salah satu dari 20 negara, dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2030 mendatang, sekaligus menciptakan lebih dari 2,3 juta lapangan kerja baru. Hal ini tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun juga memperkuat kehadiran Pakistan di peta ekonomi global. Salah satu proyek SPEC terpenting adalah pengembangan Pelabuhan Gwadar, pelabuhan ketiga di Pakistan setelah Pelabuhan Karachi dan Pelabuhan Qasim, yang terletak di Provinsi Balochistan, di Teluk Persia dan luar Teluk Persia. Pelabuhan Gwadar memainkan peran penting dalam memperluas pengaruh maritim Pakistan di wilayah tersebut. Meskipun pelabuhan tersebut sudah ada sejak tahun 2007, dan hanya menjadi titik fokus dalam rencana pembangunan Pakistan, setelah CPEC ditandatangani pada tahun 2007. 2015, China menginvestasikan 10 miliar dolar, untuk memperluas dan meningkatkan pelabuhan, dari tahun 2015 hingga 2020, dan perusahaan induk pelabuhan luar negeri China, menandatangani perjanjian konsesi selama 40 tahun, untuk mengoperasikan Pelabuhan Gwadar.
Pelabuhan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi yang besar, tetapi juga membantu Pakistan memperkuat posisi maritim strategisnya di kawasan ini. Selain pelabuhan, salah satu keterlibatan China dalam pembangunan infrastruktur Pakistan adalah proyek sistem metro di Lahore. Pembangunan jalur metro ini dimulai pada tahun 2015 sebagai bagian dari inisiatif Belt and Road BRI, dengan total investasi hingga 1,5 miliar dolar dari pemerintah China. Jalur kereta api sepanjang 27 km yang mencakup 26 stasiun, 24 stasiun layang, dan 2 stasiun bawah tanah. Dirancang untuk mengangkut sekitar 250.000 penumpang setiap hari. Sistem metro jalur Orange tidak hanya modern, tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas canggih, termasuk AC, sistem tiket otomatis, sistem persinyalan dan kontrol modern. Selain itu, proyek ini terintegrasi dengan sistem bus, juga menyediakan infrastruktur yang ramah bagi pejalan kaki, sehingga memudahkan masyarakat untuk berpergian. Setelah 5 tahun konstruksi, proyek ini selesai dan secara resmi memulai operasi komersial pada bulan Oktober tahun 2020, dan pada tahun 2023, sistem ini telah mengoperasikan sekitar 325.000 perjalanan kereta api, dan melayani lebih dari 130 juta penumpang. Proyek ini tidak hanya secara signifikan mengurangi waktu perjalanan bagi warga negara, tetapi juga menciptakan ribuan lapangan kerja bagi warga Pakistan, yang berkontribusi modernisasi infrastruktur perkotaan di negara tersebut. Proyek penting lainnya adalah proyek listrik tenaga surya Quaid-e-Azam, salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di dunia, yang terletak di Bahawalpur, Provinsi Punjab, Pakistan. Proyek ini diharapkan memiliki potensi yang besar, total kapasitas 1000 MW, seluas 8 km persegi, dengan 1,6 juta modul energi surya. Proyek ini dimulai pada tahun 2013, dan merupakan dari bagian proyek inisiatif Belt and Road BRI, dengan nilai investasi sebesar 545 juta dolar dari China untuk Pakistan. Proyek ini dibagi menjadi 4 tahap, dengan tahap pertama selesai pada tahun 2015, dan tahap akhir selesai pada tahun 2016. Meskipun kapasitas yang diharapkan adalah 1000 MW, sejauh ini hanya 400 MW yang dihasilkan dengan sisa 600 MW, yang masih dalam pengembangan. Setelah beroperasi penuh, sekitar 320.000 rumah di Pakistan akan mendapatkan manfaat dari listrik yang disediakan oleh proyek tenaga surya ini. Selain itu, proyek ini akan membantu Pakistan mengurangi hingga 9.750 ton emisi karbon per tahun. Hal ini berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Letak geografis kota yang strategis di pintu masuk Teluk Persia, telah memberi Pakistan keuntungan unik dalam mengakses langsung Timur Tengah dan Asia Tengah. Dengan dukungan dari China, Pakistan sedang melakukan upaya untuk mengembangkan infrastruktur transportasi, terutama pembangunan Bandara Internasional Gwadar, yang diharapkan menjadi salah satu bandara terbesar di Asia Selatan. Bandara ini terletak sekitar 14 km sebelah utara pusat kota Guatemala, dan pembangunan telah dimulai pada tahun 2019, dengan anggaran sebesar 246 juta dolar, yang didanai oleh China di bawah inisiatif Belt and Road BRI. Setelah selesai dibangun, bandara ini akan menjadi pusat transportasi udara dengan kapasitas hingga 1 juta penumpang setiap tahunnya. Hal ini tidak hanya akan membawa kemakmuran ekonomi bagi Pakistan, tetapi juga menciptakan sekitar 3.000 lapangan kerja bagi warga Pakistan. Proyek ini diharapkan akan selesai pada tahun 2024, dengan uji coba penerbangan telah dilakukan untuk memastikan kepatuhan yang ketat terhadap standar penerbangan, setelah bandara resmi mulai beroperasi. Presiden Xi Jinping diperkirakan akan menghadiri acara tersebut. Upacara peresmian menandai tonggak penting dalam kerjasama strategis antara China dan Pakistan.